Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Teddy Aldiansyah. Sekarang kita sudah sampai di bab 6, yaitu Linux Installation pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Pada pembahasan pertama, kita akan melakukan download dan install VirtualBox, lalu install Debian dan Ubuntu. VirtualBox merupakan platform virtual machine, yang mana banyak sekali platform virtual machine, kecuali VirtualBox atau selain VirtualBox. Contohnya seperti VMware dan platform lainnya. Namun yang gratis itu hanya VirtualBox, dan selain VirtualBox itu berbayar. VirtualBox sendiri memiliki fitur yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan. Dan apa itu virtual machine? Virtual machine merupakan suatu software yang digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer. Contoh di laptop saya ini, saya bisa membuat server. Jadi virtual machine itu merupakan software yang digunakan untuk media pembelajaran. Kalau misal teman-teman mau belajar konfigurasi server, jadi teman-teman gak harus beli servernya. Langsung teman-teman bisa mempelajari dulu bagaimana konfigurasinya menggunakan VirtualBox atau virtual machine secara gratis. Dan untuk instalasinya bisa di website virtualbox.org. Nah, di bawah sini ya. Oke, kita langsung saja cari ya. VirtualBox. Nah, yang ini ya. Klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau teman-teman mau download, bisa ke download ya sini. Nah, akan seperti ini. Nah, di sini ada VirtualBox versi 7.0. Kalau teman-teman ingin menggunakan versi 7, bisa klik Windows Host OS kalau menggunakan Windows. Kalau yang Mac OS, bisa pilih Mac OS. Karena di sini saya menggunakan Windows, jika saya klik kanan, otomatis terinstall. Karena saya sudah install, jadi saya tidak perlu install lagi. Kemudian kita akan menginstal Debian. Debian merupakan salah satu OS Linux, dan untuk tampilannya itu kurang lebih sama seperti Ubuntu. Langsung saja kita install saja Debiannya. Teman-teman bisa searching di sini. Kemudian download Debian server. Lalu pilih yang Debian on CD atau DPD. Nah, di sini kita pilih yang ini ya, paling atas. Terus kita scroll ke bawah. Pilih yang DPD. Nah, yang ini. Dan pilih yang AMD64. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Lalu pilih yang paling bawah. Nah, yang ini nih servernya. Ini diklik aja, nanti otomatis akan menginstal langsung filenya. Kita klik. Karena saya sudah install, jadi saya gak perlu install lagi filenya. Lalu teman-teman bisa buka dulu VirtualBox ya. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa langsung saja klik new, lalu buat namanya, yaitu Debian server. Lalu kita next. Lalu ini saya gunakan 1 GB saja. Lalu next. Di sini saya gunakan 10 GB. Kita next lagi. Lalu finish. Sekarang kita langsung start saja. Nah, sekarang kita akan mengalokasikan file yang sudah kita install tadi, yaitu Debian 12. Bagaimana cara import filenya? Ini kita klik yang di sini.
lalu pilih choose a this file, klik, lalu pilih file yang sudah teman-teman download, lalu open, lalu kita power off-in lagi, dan kita start lagi. Ketika seperti ini, teman-teman pilih yang graphical install. Lalu di sini ada pilihan bahasa. Di sini saya pilih bahasa Indonesia agar mempermudah proses instalasinya. Lalu kita continue. Kemudian pilih lokasi Anda. Saya pilih Indonesia. Lalu next. Lalu untuk pengaturan keyboard saya pilih Inggris Amerika. Lalu lanjutkan. Kita besarin saja ya. Di sini kita harus memasukkan nama host dulu untuk server kita. Di sini saya menggunakan nama hostnya adalah Teddy. Lalu lanjutkan. Lalu nama domainnya Teddy juga. Lalu lanjutkan lagi. Dan ini untuk kata sandi root kita. Jadi nanti ada dua kata sandi. Kata sandi untuk kita login ke server kita dan juga kata sandi untuk root. Di sini saya gunakan kata sandi yang sama saja untuk memudahkan, yaitu 1 2 3. Lalu yang bawahnya 1 2 3 lagi. Lalu lanjutkan. Ini nama lengkap. Kita masukkan. Lalu next. Dan ini untuk kata sandi root kita. Jadi nanti ada dua kata sandi. Kata sandi untuk kita login ke server kita dan juga kata sandi untuk root. Di sini saya gunakan kata sandi yang sama saja untuk memudahkan. Itu 1 2 3. Lalu lanjutkan. Lalu ini untuk nama akun saya akan menggunakan Teddy. Lalu next. Nah, ini adalah kata sandi untuk kita masuk server. Jadi saya akan buat sama saja. 1 2 3. Oke, kita next. Di sini dia memastikan kita ada di waktu mana. Karena saya di wilayah WIB, maka saya pilih WIB. Lalu lanjutkan. Di sini kita pilih gunakan seluruh harddisk. Lalu lanjutkan. Lalu lanjut lagi. Oke, ini kita pilih yang disarankan untuk pemula. Lalu lanjut. Di sini kita ya. Ini kita harus pilih untuk memindai media tambahan untuk digunakan oleh manajer paket. Di sini saya tidak aja untuk mempercepat proses instalasi kita. Kita lanjut. Di sini terdapat opsi untuk berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Di sini saya tidak aja. Kita lanjut. Di sini terdapat opsi lagi yang mana kita harus pilih mana aja yang akan kita install. Opsi ini kita tidak akan gunakan terkecuali Debian Desktop Improvement sama perkakas sistem dasar. Lalu kita next.
Oke, sudah selesai. Jadi ini terdapat opsi lagi, pasang bootloader group pada harddisk utama Anda. Jadi kalau misal kita tidak pasang, nanti ditakutkan kalau misalnya server kita tidak akan bisa booting. Ini kita pilih ya. Kita next. Lalu pilih yang bawah. Kita next lagi. Oke, kita tunggu instalasinya. Oke, instalasinya selesai. Sekarang kita pilih lanjutkan untuk booting ulang. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan tampilan yang akan kita gunakan ketika kita menggunakan Debian Server. Oke, tadi proses bootingnya selesai ya. Sekarang ini merupakan tampilan GUI yang bisa kita gunakan ya. Karena tadi kita menceklis Debian Improvement. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau misal kita tidak checklist, kita hanya akan menggunakan CLI seperti ketika menggunakan Ubuntu Server. Jadi kita bisa mendapatkan Debian Improvement atau lingkungan Debian atau GUI seperti ini. Ini user saya tadi Aldiansyah dan passwordnya 123, lalu enter. Di sini ada pengaturan, kita lanjutkan saja bahasa Indonesia. Kita next. Lalu keyboardnya kita pilih Inggris. Lalu next. Untuk privasi kita lanjutkan saja. Dan untuk akun saya lewati dulu. Oke, selesai. Mulai memakai Debian UI Linux. Kita klik. Kurang lebih seperti ini, seperti desktop pada laptop biasanya. Sekarang kita akan install Ubuntu. Teman-teman langsung buka saja ke bagian sini dan teman-teman bisa searching Ubuntu release. Kita enter. Lalu pilih yang paling atas. Di sini kita pilih yang Ubuntu 22 saja. Lalu kita klik. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat dua opsi, yaitu desktop image dan server install image. Karena kita akan menggunakan Ubuntu server, maka kita akan menginstal yang server install image. Lalu kita klik saja untuk instalasinya. Kita klik. Dia akan otomatis menginstal. Karena saya sudah menginstal filenya, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Teman-teman bisa buka dulu VirtualBox-nya. Lalu di sini kita klik new. Lalu ketik namanya adalah Ubuntu Server. Untuk tipenya Linux dan versinya Ubuntu 64-bit. Kita next. Dan di sini untuk memorinya kita menggunakan 10 GB saja. Oke, kita next. Dan untuk penyimpanannya kita 10 GB saja. Lalu kita next. Lalu finish. Lalu start saja. Nah, dan di sini kita akan menambahkan filenya, yaitu di bagian sini kita klik kanan, lalu pergi ke sini, lalu kita cari Ubuntu yang sudah kita install tadi. Dan saya sudah menyimpannya di sini. Nah, yang ini ya filenya. Kita klik, kemudian open. Lalu kita shutdown terlebih dahulu. Lalu kita start lagi. Nah, kita sudah masuk. Untuk memudahkan dalam proses instalasi, kita pilih bahasa Indonesia. Lalu kita enter. Nah, dan di sini kita pilih continue without updating. Kita enter. Lalu done. Dan di sini kita done lagi. Untuk proxy addressnya kita done. Done lagi. Kita ke bawah. Kita done. Done lagi. Dan kita pilih continue.
Untuk namanya saya akan samakan dengan Debian saja agar mempermudah, yaitu tadi di sini juga tadi lagi. Untuk paspornya saya menggunakan 123 agar mempermudah. Lalu kita down. Dan di bagian sini kita centang. Lalu kita down. Lalu continue. Lalu kita ke bawah. Kita down. Oke, ini sedang instalasi dan akan memakan banyak waktu. Oke, di sini saya skip aja ya biar mempercepat. Oke, sekarang kita sudah selesai pada proses instalasinya. Teman-teman bisa pilih reboot now, lalu enter. Oke, dia sedang reboot. Ini kalau misal berhenti kayak gini, ada tulisan failed, di enter aja. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tinggal login saja menggunakan username yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan username saya tadi, paspornya 3. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan di bab 6 ini. Sampai bertemu di bab selanjutnya.